Ding, 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 tuh ya, lucu banget tuh. Kalau udah gede, ini nih, tuh pantatnya gede banget. Tuh. Oh ini mau makan ya, gila ya. Kamu gila ya. Jangan dimakan. Kodok itu kanibal guys. Jadi jangan pernah menyatukan kodok beda ukuran kayak begini dalam satu kandang. Karena kalau kodok ini beda ukuran, pasti akan dimakan. Jadi nggak cuma kodok sih, selama barang apapun itu masuk ke mulutnya. Bolong ya. Hentakannya itu loh. Jadi kalau tangan nggak? hancur lah pastinya. Dia jadi seperti kail gitu guys. Mulutnya kayak kail, bagian depan, bagian dalam pakai kekuatan rahang. Jadi ini benar-benar super galak, tapi ini keren banget. Kemungkinan sih kayak laki-laki karena ini buntut panjang banget ya. Kamu lihat nih. Oh, look at that. Look at that. Agak geli-geli gimana ya? Lu nggak berani? Anjir. Anjir. Lu beneran gak berani? Nggak, lu beneran gak berani? Nggak, anjir. Coba dulu. Ayo, lu juga geli? Iya. Lu juga geli apa ini? Hah? Kenapa? Kenapa pada geli semua? Kenapa pada geli semua? Anjir, aneh orang ini keren. Aneh. Gua aja taruh di muka berani loh. Maksudnya ini keren loh. Tuh kan hilang satu. Satu lagi mana? Satu lagi. Sebelum kita nonton video ini, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya guys. Di-like juga supaya lebih banyak lagi animal lovers yang tahu video kita guys. Kalau kalian punya pendapat, di komen juga ya. Channel ini masih sama kok guys. Indo Exotic Animals akan memberikan kalian lebih banyak lagi suguhan tontonan tentang seluruh jenis hewan. Gak cuman peliharaan aja guys. Di follow juga ya IG-nya indoexotic.animals. Atau kita jaga, selamat tahun baru 2025. Sepi banget tahun 2025, kayak nggak ada yang baru ya. Sama aja terus begini ya tiap hari ya. Tapi tidak apa-apa, kita belajar dari Pak Prabowo ya. Harus konsisten ya. Walaupun tahun baru ya kan, nggak ada yang baru, kita tetap harus mencintai binatang ya kan. Kita tetap harus menginspeksi hewan-hewan mana kira-kira yang bagus. Dan gua kasih kalian update harga hewan terkini ya. Terutama hewan-hewan pilihan gua yang udah gua beli nih dari berbagai macam wong iki ya. Ada yang dari Depok, ada yang dari SBY. SBY itu mana? Cikeas. Oh, Surabaya. Surabaya. Ada yang ini nih dari mana nih? Oh, udah ditutup sama anak-anak nih. Mana nih coba? Ya tidak boleh ketahuan lah ya kan, beli dari mana. Tapi ada yang ketahuan sih nanti ya. Ada 1-2 yang akan gua kasih tahu dapat dari mana. Ada juga yang piaraan gua, ada yang hewan buat didagangin di Indo Exotic Animals ya. Kalau kalian pengen datang ke tempat ini, di tempat persis gua unboxing ini dengan berbagai macam satwa. Di sini ada ular berbisa, ada ikan, ada megateng, ada reptiles, ada kodok-kodokan, ada burung, ada kucing. Ntar bakal ada doggy juga di atas. Kalian bisa datang langsung sini, Taman Surya 5 Blok MM1 nomor 1. Kalau mau belanja hewan bisa, belanja ngopi juga bisa. Asik ya. Oh ya, rekbar. Kalau mau rekbar, mau transaksi hewan nggak sama kita, tapi mau minta bantuan kita untuk jagain duitnya, nah ini dia rekbar Indo Exotic kesini. Jadi aman ya, Anda jangan beli hewan, tapi yang datang bangke. Kalau bangke uang harus kembali gitu ya. Gila nih paket banyak banget ini. Ada berapa ini? Ini ada, ini apa nih? Skidi papap. Waduh. Skidi. Ini. Hah? Gak boleh dibaca. Keenakan dia. Nastar. Oh, aduh. Ini. Joli. Hah? Oh enggak, ini Mai? Apa sih ngomong apa gak jelas lo? Aduh, oke. Terus ini nongkrong. Bener loh. Nongki. Oke, ini banyak paket ya. Jadi ini banyak banget nih anjir, kita bagi 2 dulu. Ini paket gede, ini paket kecil. Kita mulai dari gede apa kecil?
Mulai dari kecil dulu ya. 2025 paket pertama yang gua buka. Hewan apakah ini? Ada yang dilindungi nggak? Nggak ada dong. Ayo. Nggak ada kan? Gua nggak ada order apa-apa loh. Dilindungi nggak ada ini hari ini harusnya. Coba kita buka ini. Paket pertama. Haiwan apakah ini? Haiwan. Kenapa orang Indonesia suka ngomongnya haiwan ya? Kan hewan. Anjir, barang apa ini? Oh, ini binatang. Oh. Giant millipede. Wow, udah lama gua nggak unboxing hewan ini. Ini adalah luwing ya, kalau bahasa Indonesianya luwing. Nah, orang Indonesia suka ngomongnya kaki 1000. Padahal kakinya nggak nyampe 1000 loh. Seingat gue berapa ya? 600 ke 200 gitu. Lupa gue. Ratusan lah pokoknya. Dihitung benar. Enggak, kata ilmiah. Bisa jadi lagi jalan ke Seleo 1. Kan. Nih, kaki 1000. Wah. We call it luwing ya. Banyak orang yang jijik sama ginian. Padahal mereka ini sesosok hewan yang baik. Tapi ini yang giant. Yellow foot ya. Jadi merah. Kuning warna kakinya. Tuh. Wow, look at that. Jadi uniknya apa ya? Ini beda sama kelabang. Kalau kelabang itu gigit ya. Ini enggak. Kelabang itu namanya centipede. Kalau ini namanya millipede ya. Jadi lihat nih. Wow, look at that. Look at that. Agak geli-geli gimana ya. Tapi sebenarnya mereka baik ya. Bahkan kita taruh muka begini aja. Anjir. Aman-aman aja ya kan. Tapi ini yang giant. Jadi biasanya luwing ini kalau gua ke hutan ya. Hutan mana-mana lah ya. Di daerah Jawa. Kalau yang Kalimantan Sulawesi keren. Kadang ada yang warna merah. Lihat jalan deh. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Wow. Mereka tuh warnanya macam-macam kalau yang kecil. Kalau yang gede warnanya hitam gini. Dan mereka ini tuh tidak berbahaya buat manusia. Jadi aman banget buat dipelihara guys. Ini salah satu satwa yang gue suka banget. Namanya adalah millipede. Kalau kelabang, centipede. Ini bahasa Indonesianya nggak ada. Luwing bahasa Indonesianya. Orang Indonesia sebutnya luwing. Tapi gue yakin ini bukan luwing ya. Kaki 1000 pun bukan. Kalau kaki 1000 yang orang bilang, itu tuh biasanya ulet, tau gak lo? Ulet. Ini bukan ulet. Tapi kita lihat skill dia. Dia bisa jatuh nggak itu? Tuh. Dia nggak bisa jatuh sebenarnya. Keren banget kan? Jadi ini salah satu serangga lah ya. Sebutannya yang unik banget. Gue punya 4 ya. Dan mereka ini kayak makannya timun, tau gak lo? Makannya bonteng anjir. Kayak bule Barbie. Nih sekomplotannya. Wih keren banget. Tuh. Lucu. Lu tuh takut jijik karena belum kenal aja. Nggak kuat. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Meledak! Susah banget. Nih ya. Jadi mereka itu punya daya rekat juga luar biasa. Lihat nih. Ya. Dia bisa kayak nempel gitu. Tapi bukan nempel. Dia ngegrip. Jadi kayak lu pegangan gitu loh. Nah itu tetap jatuh kan sebenarnya. Sorry nak. Tapi kalau yang ini enggak tuh, ya. Dia ngegrip, dia pegangan. Keren banget kan? Makanya tadi di muka gua dia nggak jatuh kan? Oh, itu jatuh dia. Dia membuang diri tuh. Tuh, look at that. Keren banget kan? Yuk ditambahin kulit lumpia. Ini harganya berapa ini? Kulit lumpia. Jadi meler. Ditambahin kulit lumpia jadi meler. Piscok. Enggak lah. Berapa? Satunya 150.000 satunya. Giant millipede. Ada 4, berarti 600.000 rupiah. Mereka tuh ada mukanya nggak? Ada. Lihat baik-baik. Mukanya yang depan ini nih. Kayak itu lah anjir ya. Kamen Rider. Bukan. LRT. Kayak apa? LRT. Kayak kereta. Oh iya juga sih. Tapi lihat deh, dia punya flow jalan tuh ya. Kayak gitu ya. Kayak harmonisasi dari kakinya, lihat. Kayak bendera berkibar. Gila. Keren ya? Tuh ya. Habitatnya Ini keren ini. Kalau dia buntung ya, nggak berasa.
Ya kalau misalnya dia buntung satu, kakinya masih ada sisa banyak. Nggak berasa kan? Kalau dua? Kalau dua, Agus dong. Tuh pinter kan? Dia nggak jatuh. Hebat ya. Hewan pertama kita pembukaan ini hewan endemik Indonesia yang harus kita jaga populer. Jatuh. Jatuh satu, jatuh dua-duanya. Lu nggak berani? Masa sih? Berani lah. Lu nggak berani? Anjir. Anjir. Lu beneran gak berani? Gak, lu beneran gak berani? Enggak, anjir. Coba dulu. Coba, kenapa lu geli? Tuh ini keren. Ini milipit, pegang dulu, rasain. Ini dari orang trauma nih, apa dari orang takut jadi nggak takut nih kita bikin nih. Tangan lu gini ya. Ya lu rasain baik-baik. Belum juga. Ini dulu begini. Kuatkan dirimu, rasain dulu. Rasain. Nah, tuh keren kan? Lu kenapa gemeteran? Anjir. Wah! Ya udah. Balik ke kita. Kenapa orang geli sama ginian ya? Emang lu geli? Ayo, lu juga geli? Iya. Lu juga geli apa ini? Hah? Kenapa pada geli semua? Kenapa pada geli semua? Anjir, aneh orang ini keren. Aneh. Gua aja taruh di muka berani loh. Maksudnya ini keren loh. Tuh kan hilang satu. Satu lagi mana? Satu lagi. Anjir hilang coy. Wah ini bahaya nih kalau hilang nih. Mana dulu? Satu lagi mana tadi? Cek dulu, cek. Dia jalannya lumayan cepet soalnya. Dia tadi bukannya jatuh? Enggak ya? Dua udah dinaikin ke atas. Anjir cepet banget larinya. Oh ini cok. Ambillah. Dia nggak berani sama milipit. Gila orang-orang hewan masa takut sama milipit. Caranya bisa di vivarium, pokoknya ekosistem hutan ya. Jadi kayak di belakang ini bisa. Keren kan? Ini dia giant millipede. 150.000 kali 4, 600.000 rupiah. Hewan berikutnya, kita akan buka dari sebelah sini ya. Gila loh, itu satwa yang harus kita embrace sama. Itu berfungsi untuk penguraian ya. Jadi kayak sebenarnya selain timun ya, kayaknya dia juga makan kayak sisa-sisa makanan binatang lain guys. Bangkek, gitu-gitu dia bisa makan juga. Jadi kayak arthropod lah istilahnya, kayak isopod ya kan. Pengurai. Hah? Pengurai. Ya salah satu bisa buat ngurai gitu. Jadi menjaga ekosistem kita biar nggak banyak bau bangkai kan. Jadi keren itu hewan-hewan itu. Bahkan kalau lu mati aja ya, kemungkinan besar di dalam tubuh lu itu dia mungkin bisa makan itu, makanin badan lu. Jadi itu dia pemakan manusia sebenarnya. Selain isopod ya kan, springtails. Wow. Ini dia. Iguana. Wah. Ini kayaknya lagi musim guys, karena lagi musim penghujan. Gue udah lama juga nggak unboxing iguana green ya. Ini iguana yang standar banget ya. Ini iguana, kalau orang bang mau piara iguana, nah ini dia iguananya yang paling murah, paling terjangkau, dan sekarang ini tebak harganya berapa? 200. 200 kan kalau udah gedean dikit. Ini berapa ini? 100.000 rupiah. Lu kebayang nggak modal gue berapa? Enggak lah, gocap kemurahan lah, nggak ada gocap. Ada sih. Tapi nggak gocap kalau yang ini. Ini modalnya sekitar 75, 80. Bayangin deh, gue ngambil duit cuma 20.000 loh. Sedih nggak sih lu? Beli rokok aja satu nggak cukup loh. Sebungkus ya kan? Kurang ceban. Tuh kan? Tuh. Oh ini cakep-cakep nih, aktif-aktif tuh. Baby green iguana. Jadi nama dia memang iguananya 2. Tapi bukan iguananya 2, tapi iguananya 2. Iguananya tapi 1. Tapi namanya 2. Iguana. Iguana 1, ini iguana.
Kalau iguananya 2, iguana. Ah, gitu. Iguana. Ah! Ini ada 5 ya, iguananya. Green iguana. Kenapa ya sekarang murah banget ya? Dulu padahal satu gini 300 loh. Zaman kecil gue. Karena breedernya banyak guys. Wih. Semakin banyak breeder ya, semakin dia akan terjangkau harganya. Tuh, cakep-cakep ya. Ini ada yang lagi shading. Jadi lagi ganti kulit, tapi ini gue kasih tahu ya, iguana yang baik untuk kalian pemula atau kalian yang baru belajar main reptiles, cara memilihnya ya, gue ajarin. Dari semua ini yang paling bagus ini, tangan kiri gue bagus ini ya. Pertama, lihat matanya kiri kanan, harus terbuka ya, harus terbuka. Kedua, lihat pangkal ekornya ini tidak boleh mencenong apa? Mencungut, menjendol ya, berjendol, apalah itu pokoknya. Nggak boleh gini, gitu tuh, kayak huruf M itu nggak boleh. Jadi harus rata bulat. Ketiga, ekornya nggak boleh kisut ya, ekor sama badan harus proporsional. 4, ekor harus bisa digoyangin kayak gini nih, tuh kayak tadi ya. Jadi ekornya harus bisa digerakin. 5, ekornya harus belang-belang. Jadi kalau iguana green biasa ekornya harus belang. Kalau dia ekornya hitam full berarti pernah putus. Ya. 5, ini yang paling penting kalian harus lakukan. Pegang perut bagian bawah. Pegang perut bagian bawahnya kayak gini. Nah, rasain ada batu nggak di dalam perutnya? Kayak sebuah batu bongkahan gitu. Kalau ada batu, jangan dibeli. Artinya itu iguana kena BS, bladder stone, kencing batu kebanyakan kalsium. Jadi itu biasanya hidupnya nggak lama ya. Biasanya soon akan ina ilahi itu kayak begitu. Jadi jangan dibeli. Kalau kayak gini ini super bagus ya, cakep banget. Harganya cuma 100.000 rupiah, murah ya. Terus yang ambil iguana itu, ini udah 5 Pak, bagus-bagus sehat-sehat. Ambil iguana itu jangan dari ekor. Jadi dia bisa putus langsung. Karena ini kadang autotomi. Waduh susah banget ini. Anjir. Udah kayak main londok ini. Tolong. Boleh. Oke, gek saja. Susah banget ini. Dia nggak mau masuk lagi. Tahu dia kandangnya kecil tadi. Jadi main iguana itu harus ada airnya, nggak apa-apa, buat dia minum. Nah, sebenarnya kalau hewan datang di sini itu rutinitasnya adalah baru datang harus kasih minum. Tapi nggak semuanya mau minum sih. Turun. Wih, turun. Nah, tuh dia tuh ya. Jadi iguana juga kalau gua tahu ya, kalian yang punya Instagram nih. Rahasia berikutnya. Kita buka dulu yang ini nih 5 sehat. Nggak, rahasia berikutnya kalau kalian yang narsis, punya sosmed ya, main di TikTok gitu kan, main di Instagram, main YouTube Short. Mau iguana kalian kelihatan keren, caranya gimana? Sebelum foto, mandiin dulu kayak gini. Jadi reptil itu ya kalau dia basah, kemungkinan besar dia akan menggembungkan badannya guys. Kita kasih lihat, oh ini minum nih yang ini nih, lihat nih. Lihat gak? Ya bukan yang diinjak temannya itu? Enggak, ini dia lagi minum. Oh, kira itu dilelepin Pak itu. Tapi dia minum, lihat. Tuh. Dut. Minum. Mata gue jeli banget guys, ini juga minum barusan. Nah ini lagi shading, jadi kayaknya harus digini-giniin gitu. Cut. Nah, kecil-kecil gitu lucu banget. Nah, minum nih, yang ini. Tuh. Nih, minum nih, tuh. Kalau tuh ya. Sorry ya gangguin dikit nih. Turun. Minum. Enggak mau dia. Nah, tuh pada minum ya. Tuh, minumnya dari atas tuh malah. Oh, minum dia. Gila seru banget. Nah, jadi ini setelah direndam, dia akan ini contoh yang ini bagus bentuknya ya. Setelah direndam, dia akan begini bentuknya nih. Perhatikan baik-baik. Tuh, ya. Kelihatan nggak sih? Nah, itu kan kempes nih, jelek. Jadi kalau dia basah, sebetulnya dia akan gembung gitu loh. Ini kan kempes. Tadi gembung. Nih, gembung nih. Ya, kempes lagi. Ya, gitulah kurang lebih ya. Atau foto dari samping gitu cakep juga. Hello. Cantik. Tuh. Tuh, gembung tuh.
Wih, lagi cakep-cakepnya nih. Lagi gembung. Wah, green iguana. Iguana. 10 ekor kali 100.000, 1 juta. Total 1,6 juta. Let's go. Tambah lagi. Oke, kita lanjut lagi. Sebelah kiri. 1,6, ya Allah, baru mulai tahun. Udah habis 1,6 aja gimana nih? Siapa yang membayar ini? Tolong! Saya rakyat jelata ini, susah ini nyari duit. Nah, dibahas buat beli kadal gimana sih kalian ini? Aduh, jangan gitu dong. Oke, mari kita buka ya. Nggak apa-apa, hidup itu kan kita harus bahagia ya kan? Bakar duit. Hah? Tahun baru bakar duit, bakar rumah. Untuk bahagia kita harus bakar duit. Bakar rumah juga. Bakar rumah tetangga yang lu benci. Jangan dong. Tetangganya bakar nggak? Jangan. Tetangganya jangan dong. Kriminal Anda namanya. Jangan. Duitnya aja kita bakar. Nih, contoh bakar duit yang tepat. Ini kura baru kita ini. Wah, lihat deh. Oh, ini ada agak gede ini. Jadi redfoot itu, ini kura redfoot. Redfoot itu bertelurnya itu harusnya kayak bulan-bulan apa, Juni gitu ya, Juli gitu ya. Nah ini lagi bagus nih karena ini sisa-sisaan anakan yang kemarin ini yang udah pada gede-gede. Halo. Nah ini kemarin kita sempat ini lagi tidur semua nih. Halo, bangun, udah nyampe kalian di rumah baru. Woi, ini bangun dia. Halo. Oh. Redfoot. Salah satu kura paling mudah untuk dipelihara ya karena mereka asalnya dari tropis ya, iklim tropis. Halo. Bangun dia. Jadi cara bangunin kura itu sebenarnya gampang ya. Cuma diomongin aja. Halo, bangun dia. Kalau dia di helloin nggak bangun, direndam pakai air hangat. Kalau dikasih air hangat nggak bangun, meninggal. Kalau direndam air hangat nggak bangun berarti sakit ya. Jadi kita harus tetap berhati-hati. Nah, redfoot yang bagus nih. Redfoot yang bagus. Bentuknya harus sedikit lonjong ya. Tidak boleh terlalu bulat. Bentuknya agak lonjong. Terus ini kuningnya harus agak banyak. Jadi jangan terlalu hitam. Karena ntar gedenya hitam banget. Jadi kalau kayak gini gedenya pasti hitam juga sih. Tapi seenggaknya lebih cerah lah. Ada kuning-kuningnya gitu. Nah ini. Bangun nak. Halo. Halo. Nah ini kan nggak bangun nih. Rendam dulu bentar. Abis direndam, langsung bangun. Halo. Kayak bangunin anak sekolah itu. Iya. Bangun, sudah siang. Tuh, bangun langsung lari-lari tuh. Nih kalau nggak percaya lari-lari. Ntar dulu tungguin. Ntar juga lari-lari. Tuh. Halo. Nah. Jadi redfoot ini adalah kura yang berasal dari iklim tropis dari Amerika Selatan, guys. Jadi mereka ini tuh cocok banget sama Indonesia karena Indonesia kan iklimnya tropis. Jadi mereka yang gampang banget dipelihara kayak ditaruh di halaman rumah aja hidup. Tapi ya ukuran segini jangan lah ya. Kalau gede dikit yang 10-11 cm itu di halaman rumah aja bisa hidup, guys dia. Jadi ini keren banget kura alternatif buat kalian yang malas ngasih lampu gitu. Ya mereka nggak butuh lampu. Kedua, mereka ini sekali-sekali bisa makan bangke. Sama kayak Luwigna deh ya, memilipit mirip. Jadi mereka ini bisa makan bangkai, guys. Ini mau sehat-sehat semua nih. Woi, ini agak-agak kurang semangat ya. Baru bangun banget ini. Tapi ini kalau yang ini memang tubuh nggak se-fit yang lain ya. Jadi maksudnya nggak se-fit tuh maksudnya nggak sekereng gitu loh. Tapi ini mah sehat tetap karena melek dua-duanya. Gue paling suka dari semua tuh yang ini. Jadi ini kalau bagus, kalian bisa lihat bye-bye ya. Kepalanya kuning hampir merah. Jadi kepalanya harus merah bahkan ya. Kalau ini tuh kan kuning. Ya. Artinya gen merahnya nggak sekuat yang ini. Padahal saudara. Ketiga, lihat dari kakinya, tetangannya. Dia harus merah banget. Jadi kalau merah banget itu bagus. Makin merah makin bagus. Jadi yang ini paling bagus. Ini kedua paling bagus. Ini ketiga. Ini keempat. Gitu. Satunya berapa ini? 1,2 aja. Wah, murah sekali harganya ini, guys. 1,2 juta untuk kura yang sangat-sangat cantik. Ini bagus. Nguap. Ngantuk kan gue bangunin tadi. Lu lupa. Ini yang gue rendam. Ngantuk, bos. Masih ngantuk, bos. Gitu ya.
Redfoot Tortoise. Yuk, kita lanjut lagi guys. 4.800.000 ditambah 1,6 juta. Berarti berapa itu? 6.400.000 rupiah guys. Kita buka ke paket yang agak lebih gede ya. Ini dia. Ini mah gede banget nih. Nastar. Nastar. Kue lebaran. Hah? Kue lebaran. Iya betul. Ya. Kue tahun baru. Hah? Gambar teh. Ini aneh begini nih. Dung, ini kenapa gini ya? Hewan apa di dalam sini ya? Gue beneran nggak tahu guys, bingung. Mari kita tebak. Coba ya. Oke. Anjir. Banyak banget. Wah, gue udah lama nggak beli ginian guys. Lihat guys. Oh ini mah dari penangkaran gue sendiri. Nih. Gecko 1, 2, 3, 4. Buset banyak banget ini. 5, 6, 7, 8. Jadi kalau lihat gecko tuh gampang, tinggal gini doang nih. Oh kalau berdiri berarti sehat. Enggak selalu gitu sih. Cuman kurang lebih dia, kalau begini dia jalan ya, kita lihat baik-baik, matanya terbuka, berarti dia aman ya. Ekor yang penting nggak terlalu kisut, kalau kisut bisa jadi kripto ya. Jadi, beneran kripto nama penyakitnya. Bukan kripto Bitcoin, bukan. Kripto penyakitnya tuh, dia jadi ekor pensil sebutnya. Tuh. Ini berarti sehat, ini sehat. Gue lupa kan ada berapa itu? 2, 4, 6, 8. 8, 9, 10, 11 11 12 13 14 15 ekor. Ini juga sama juga ini. Oh iya 15. Gila ini kita bahas mobnya ya satu persatu ya. Loh, kalau satu persatu 3 hari video kita guys. 15 16 17. Wih banyak banget ini. 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 26. A few moments later. Nah, ini dia udah kita kelompokin nih guys. Yang ini tuh 200. Yang ini tengah nih 2 ini 175. Yang ini buy one get one. Buy one get one berapa? 250, buy one get one. Tuh, murah banget kan? Jadi kalau yang buy one get one ini bisa dapetnya misalkan Tangerine sama SHTCT. Ya, morph klasik tapi murah lah ya. Murah banget ini. Jadi satunya cuma 125, tapi syaratnya harus buy one get one. Jadi yang ini 250, ini 200-an satunya, yang ini 175 ya. Ini mod banyak banget guys. Jadi mulai dari sun glow, ada white and yellow. Harusnya gecko full putih gini nggak 200 ini guys, tuh. Keren ya, ini putih hampir kuning dikit, tapi hampir putih semua. Ada kuningnya dikit aja di ekor. Tuh ya. Murah ya harganya, total tapi berapa duit nih? 5.725.000 ditambah 6.400. 12.125.000. Mantap. Oke guys, berikutnya kita akan unboxing lagi. Udah 12 juta. Semoga hari ini nggak nyampe 30 ya. Awal tahun nggak boleh mahal-mahal lah ya kan. Nangis darah kita kan. Baru tanggal 1, maksudnya belum belasan Januari, masa udah bangkrut kita. Nih ada sulcata nih. Ini sulcata sering lah ya unboxing sulcata. Coba ini bagus ini. Ini gue suka banget. Ini pesanan gua karena gue suka banget sulcata yang semi besar gitu ya. Nih dia guys. Oh yang ini bagus guys. Pesanan gua karena ini unik banget lihat. Lihat deh sampingnya itu bisa putih gitu ya. Keren kan? Ini 10,5 cm. Tuh. Jadi ini gue beli ini karena ada putihnya ini. Cute ya. Jadi jarang banget nih. Halo, kamu cantik banget. Ngamuk. Nih. Sulcata. Gue suka banget karena ini ada
Ini juga pattern rapi ya, tapi masih ada dotnya. Yang keren memang ini warnanya ada putihnya di samping-sampingnya, ini doang sih sebenarnya. Dan dia semi gede ya, jadi I like it. Aktif banget. Berapa duit ini? 1,5 juta aja ini ya. Jadi untuk size gede gini ya terjangkau lah ya, 1,5 juta. Total berapa ini? 13.625.000 rupiah. Keren. Lanjut lagi. Berikutnya kita yang kecil-kecil dulu nih. Nah. Wish. Wow, ini keren banget. Handphone. Ini dia nih. Oke, kita buka guys. Wow, ini keren banget. Gue udah lama nggak unboxing ini. Halo. Gila. Ini Pixie Frog. Ini kodok terbesar kedua di dunia. Wah, gue kangen banget sama Gama Bunta kecil ini. Gama Bunta kecil. Ingat ya, kodok itu suka pipis sendiri. Karena ini paket baru datang, wajar ya dia pipis, tapi jangan sampai ketelan ya. Kodok itu sering mati gara-gara dia nelen atau minum pipis sendiri. Ente juga kalau minum pipis sendiri pasti lama-lama mati ya kan? Jadi jangan sampai dia nelan pipisnya ya. Tuh. Kita buang dulu. Pixie Frog, African Bullfrog ya. Kangen banget Gama Bunta waktu segini. Coba ambilin Gama Bunta dong. Nah, ini kan kecilnya nih. Ini gedenya nih. Halo. Oh, ini Gama Bunta lihat tuh. Ini hati-hati dia kanibal, guys. Jadi ini bisa makan ini. Berbahaya. Kebalik. Ini bisa makan ini. Wah. Ini dia. Kecil, besar. Dulu gue beli Gama Bunta segini. Kamu dulu segini, tau nggak? No, beradu no. Enggak, gue jagain. Kamu dulu segini, tau nggak? Sekarang dia segini. Jadi mereka ini berlendir memang ya. Ini, tuh. Nuning. Kodok itu memang dia bernapas dari lendir, guys. Kalau dia kering full, dia nggak akan bisa bernafas. Jadi mereka ini amfibi ya. Amfibi itu bernapasnya dari kulit dan paru-paru. Jadi kayak kalau nggak salah, kasih tahu gue ya. Tapi kalau nggak salah sih begitu. Nah, kecil gini ya. Pantat belum terlihat. Kalau udah gede, Seksi betul. tuh ya. Lucu banget tuh. Kalau udah gede. Nah, ini nih, tuh pantatnya gede banget. Tuh. Oh, ini mau makan ya, gila ya. Kamu gila ya. Jangan dimakan. Kodok itu kanibal, guys. Jadi, jangan pernah menyatukan kodok beda ukuran kayak begini dalam satu kandang. Karena kalau kodok ini beda ukuran, pasti akan dimakan. Jadi nggak cuma kodok sih. Selama barang apapun itu masuk ke mulutnya, dia telan, guys. Kodok itu gila. Mau Pac-Man, mau Pixie, pokoknya jenis Bufonidae, dia pemakan segalanya. Apapun yang di depan muka dia, yang bisa dia telan, dihajar sama dia, pasti masuk ya. Jadi, kadang tuh jari kita aja, dia bisa masuk. Cuman dia tahu kalau ini jari bukan ya, dia nggak akan mau. Tuh ya. Ini Gama Bunta. Small versus big. Gama Kici, Gama Bunta. Jadi ini ada kemungkinan dia laki-laki ya. Karena di sininya tuh oren. Keteknya oren, lihat. Tuh. Gak pakai deodoran, kuning dong. Jadi kalau keteknya oren dia kemungkinan besar jantan. Kayak ini juga ya, orennya sampai depan. Tuh, oren kan? Jadi kalau keteknya oren, kemungkinan besar jantan. Tuh. Kodok terbesar kedua di dunia. Ini udah hampir full size sih, segini memang. Gama Bunta salah satu yang paling gede yang pernah gue lihat juga sekarang ya. Dulu sih, Ko Frankie Leo punya lebih gede. Cuman sekarang dia ini udah gede banget ini hitungannya. Tuh. Anjay. Nikmat banget hidup loh, ha? Sampai geol-geol gini, ding. Dia makan ini bisa red afkir, guys. Jadi tikus segede gini bisa masuk, guys. Jadi mantep banget ini Gama Bunta. Digoreng enak ya? Jangan dong. Push. Sini nak. Jadi megang kodok itu jangan sampai dia lompat dari tangan kita, bahaya guys. Terutama ke lantai. Karena dia bisa amsyong langsung dalamnya. Gama Bunta besar, Gama Bunta kecil. Dari kecil gini sampai gede ini kurang lebih 4 tahun ya. Tuh. Small and big. African Bullfrog, berapa harganya? 1 juta.
1 juta rupiah. Lucu banget. Kalau udah gede berapa? 10 juta. Jadi ini kecil 1 juta, gede 10 juta. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Ada yang kecil banget segini. Segini kecilnya. 300-an biasanya. 200, 300. Tapi itu cepet banget. Amsyongnya kalau misalkan nggak bisa ngerawat ya bisa amsyong. Mending beli langsung gede begini kalau gua ya. Kalau segini ya udah susah mati. Buktinya kan gua bisa ngerawat sampai segede gini kan. Gitu. Jadi pilihan gua harusnya ya nggak gampang mati lah. Gua males banget kalau nyetok yang segini-segini tuh. Yang kayak berudu. Nggak, dia udah nggak cebong, tapi kecil. Udah kayak kodok sawah pakan gitu memang, betul. Itu 300-an. Kalau udah segini udah agak mahal. 1 juta ya. Makin dia gede, makin mahal guys. Investasi yang menarik bukan? Taruh di kodok. Jangan di emas ataupun Bitcoin. Berubah jadi pangeran. Keren. Oke, kita taruh lagi ya. Oke, berikutnya guys, kita akan buka yang ini dulu. Wow, ini spesial nih. Gue dapat kiriman ini dari Bang Rizal, jauh-jauh dari Banten nih. Wah, apakah ini berilmu ya? Mochi, mochi. Ada ininya apa? Petuah-petuah leluhur kan, biasanya kalau orang Banten tuh ilmunya kuat ya. Ini nih burung berilmu banget. Tapi gue merasakan darah-darah leluhur memang ini. Leluhur. Katanya leluhurnya jauh ya? Jauh. Dari Jepang? Dari Jepang. Wih. Jadi ini bapaknya siapa namanya? Dia darahnya bongkar sama Subaru. Bapaknya Subaru. Ibunya darah bongkar. Ibunya darah bongkar. Itu ya. Kakeknya Yakuza. Ini dari Calaga Tim ya. Terima kasih loh, ini Bang Rizal ini mengirimkan kita player ya. Bakal player ya. Bakal player. Suatu hari nanti bakal jadi player yang luar biasa. Ini akan masuk ke tim King of the Jungle. Walaupun kita belum ada tim sih ya. Ini mah piaraan gue aja iseng-iseng. Tim apa? Tim King of the Jungle. Cringe ya? Jangan deh ya. Nggak jadi. Kita tim besek aja ya. Unbasic kalau ini mana? Apa? Unbasic. Unbasic, betul. Biasa aja sih kayak merpati pada umumnya. Yang penting darahnya. Ini jadi player luar biasa. Ini bodinya katanya bagus banget, sekel banget. Dan dia tuh katanya membal gitu ya. Calon. Udah kelihatan membal dari kecil. Calon pasti membal. Gila banget. Loh. Suka. Sini deh. Allah, sini nak. Anjay. Sini nak. Iya. Iya. Oke. Oke nak. Kaget dia ya. Kaget dia. Tenang. Deg-degan. Jadi ini tahu dari mana bakal membal? Darahnya terus dari anatomi, proporsinya badannya. Proporsinya. Coba kita lihat nih. Tuh. Tapi kalau di bayi masih berapa ya? Gini. Empat. Megangnya kurang enak. Nah, tuh. Ping 4. Jadi kalau ping 4. Bulu darah sisa 4. Nah, ini sisa 4. 1, 2, 3, 4 ya. Hitungannya 4 tuh berarti sebulan lagi ya. Sebulan lagi ini akan ganti bulu semua. Jadi sebutnya rampas, guys. Rampas Bitung ya. Jadi ini cakep banget karena dia terahannya Yakuza. Terus kita bisa lihat ini juga ada ringnya. Tuh. Wih, ringnya keren banget anjir. Iya. Pokoknya Yakuza dah. Keren banget ini. Ini burung kayaknya terbang tinggi ya. Dia nggak nyerodok ke bawah ya. Tuh ya, pala ya. Tinggi ya, belum ngolong, tapi ini burung merpati kolong memang. Tuh, cakep banget tapi ini dia punya body kecil-kecil gini udah sekel ya. Gila loh ini. Kecil-kecil gini udah padat banget ininya. Ini kalau dung gitu ya, mempal ke atas lagi nih Pak pasti. Oh, tapi bandel kamu. Oh, udah gak deg-degan, bagus ini, cakep. Coba kita suruh berdiri, mau nggak ya? Belum mau kayaknya ya. Itu dia tuh, berdiri tuh. Gila, gagah banget. Ping 4 itu juga. Gokil. Wih, kepleset. Berdirinya gagah sekali. Belakangnya itu bagus.
Iya, gila ini gagah banget loh. Makasih lo Bang Rizal, ini bagus banget. Tuh ya. Dia nggak kelihatan di kamera ini sih. Tapi itu cakep banget. Ini akan kita kasih jodohan ya dari terah mana ya? Atom. Terah atom. Wah, nanti kita pikirkan. Bentar kita pikirkan jodohnya siapa ya. Sini. Jodohnya sementara kita pakai betina gembel aja. Pakai betina geber biasa ya, belum ada. Emang ini bukan buat bukan buat dipajak. Nanti kalau ada yang betina yang bagus yang mau titip di sini ya boleh. Tapi gua nggak breeding inilah ya. Maksudnya bukan buat usaha gua. Ini mah usahanya Bang Yakuza ya. Bang Rizal maksudnya. Jadi ini harganya berapa ini? Kalau ada yang mau juga ini orang-orang. 20. Wah, 20 juta guys. Tra Yakuza tim Banten ya, ini dulu sempet terkenal banget Yakuza tuh. Bahkan ini tuh maksudnya Yakuzanya itu Garong, tau gak Garong? Ya kan dari Tra Yakuza juga kan sempet kan. Jadi memang dari Tra Yakuza. Garong itu yang menang mobil terbanyak di Indonesia sampai hari ini, burungnya udah tiada. Yang ada ya turunan-turunan kayak begini nih. Jadi salah satu yang membanggakan ya. Terima kasih banyak Bang Rizal Calaga Tim. 20 tambah 12 berapa sih tadi? Enggak ya? Jadi 34.625.000. 34 juta 625.000. 625.000. Wow. Paket terakhir guys, mari kita buka ya. Wow, ini ada kura-kura ya. Ini tampaknya gue juga udah lama nggak buka paket kayak ginian di sini guys. Ini adalah kura-kura. Ini kura-kura masa depan penghobi kura-kura. Kenapa? Karena penghobi kura-kura lain pasti harga kura lainnya turun ya. Ini salah satu lah ya dari kura langka yang harganya naik. Susah untuk menemukan kura yang harganya naik. Ini salah satunya. Udah kayak roti ya bentuknya ya. Tuh. We call it Macrochelis temeniki atau alligator snapping turtle. Galak gak itu? Bukan galak lagi nih. Harus galak, kalau jinak nggak seru. Halo. Big boy. Oh, keren banget ini. Look at that. Oh, hai. Jadi, halo. Iya nih. Keren banget. Ada pink-pink gitu ya? Nggak ada ini. Oh, ini ada nih di bawah nih. Tuh. Di bawah. Lidahnya tuh ada pink-pink gitu untuk menarik perhatian mangsa. Jadi dia akan mangsa kira itu cacing beku atau bloodworms. Begitu gigit, mingkem dia ya kan. Jadi itu akan sakit sekali ya. Nah, gue di sini ada botol deh, buat kalian tahu aja ini seberapa kuat ya. Ini yang kecil loh ya, ini size masih 20-an. 21. Bolong ya? Hentakannya itu loh. Jadi Kalau tangan nggak? hancur lah pastinya. Dia jadi seperti kail gitu guys. Mulutnya kayak kail bagian depan, bagian dalam pakai kekuatan rahang. Jadi ini benar-benar super galak, tapi ini keren banget. Kemungkinan sih kayak laki-laki karena ini buntut panjang banget ya. Kemungkinan ya. Kalau dari rasio buntut sama badan kayak laki-laki, kalau cewek dia agak lebih pendek segini kayaknya. Kalau cowok dia panjang. Cuman gue juga nggak berani kasih garansi lah ya. Cakep banget ini. Hello, big guy. Ini nggak big, ini kecil ini guys. Kalau yang big tuh kayak Adit Boba punya segini guys. Jadi paling gede di Indonesia punya kawan gua namanya Adit Hartawan di Bali, Adit Boba. Segini, kurang lebih berapa belas tahun gitu ya. Gue lupa, belasan tahun pokoknya baru bisa segitu. Jadi ini kenapa naik terus harganya? Harganya berapa? 3.500.000. Dulu ini waktu gue kecil harganya 2 juta. Segede gini. Kecil itu kayak 750. Sekarang kecil aja 2,5 juta. Agak gede gini 3,5 juta. Dia bisa gigit tangannya sendiri kalau dia kesel. Tuh lihat. Lihat. Geol-geolnya tuh.
Oh, dia berusaha biar tangan gue masuk situ. Nggak mau, bocor tangan gue, botolnya bocor. Jadi, kenapa naik terus harganya? Satu, kura ini tidak bisa dikawinkan di Indonesia. Belum bisa. Kenapa? Karena indukannya belum ada yang besar dan umurnya cukup. Karena saya tahu gua ya, kura ini tuh harus berapa puluh tahun dulu gitu ya baru bisa kawin. Entah 20, entah 20 apa 50 gue lupa ya. Kayak 20 tahunan deh baru bisa kawin. Kalau Aldabra kan sekitar 50 tahun baru bisa kawin. Jadi ini jangan gitu. Ini salah satu kura yang hidupnya itu panjang banget. Makanya dia batas kawin harus kayaknya 20 tahun ke atas gitu baru bisa kawin. Kedua, size-nya harus di atas kayak 70 cm ya yang jantan baru bisa kawin, yang cewek harus di atas 60-an. Jadi dia harus benar-benar super jumbo ukuran-ukuran segini baru bisa kawin. Badannya doang ya, carapace length. Jadi dari sini ke sininya doang nih. Ketiga, kura ini super galak dan super hardy. Jadi dia itu tidak gampang mati guys. Jadi kura ini tuh yang kayak didiemin aja, udah kayak batu, hidup. Keempat, umurnya bisa sampai, tebak, 1000 enggak dong, lo kira Tulus. 1000 tahun lamanya. 30 kecepatan dong, 30 kayak monyet. 100 kurang. 500 kayak tahu bulat. 200 tahun. Jadi kura ini kalau dia tidak sakit atau tidak dimangsa predatornya, dia ini umurnya bisa sekitar 200 tahun. Gila nggak? Jadi ini salah satu kura yang tua banget dan galak banget. Super hardy. Makanya kenapa harganya mahal. Sebenarnya sih ada rahasia. Harganya mahal. Karena ada orang nih ngimpor. Kan harus impor dong, karena nggak bisa dibeli di Indonesia dong. Terus hewan ini disimpan di dalam rumahnya ya. Hewannya disimpan di dalam rumahnya, tidak boleh ada yang beli. Nanti kalau harganya kan naik terus nih, begitu udah mahal banget dijual, jatuh harganya, piu. Tapi jatuhnya dia ini bagusnya apa? Karena nggak ada breeder di Indonesia, jadi harga bisa dimonopoli sama orang-orang tersebut. Ya nggak salah, legal-legal aja kan. Kalau nimbun beras, nah baru itu ilegal. Karena kan kebutuhan pokok. Kalau ini kebutuhan tersier lah ya, nggak apa-apa lah, timbun aja ya. Cuman yang bikin sedih adalah sekarang makin hari makin mahal. Kita nggak bisa menikmati mereka tuh dengan harga ratusan ribu lagi kayak zaman gue kecil. Waktu kecil mah 700, 800. Gede gini 2 juta. Sekarang kecil 2 juta something, gede udah 3 juta lebih. Ini kalau gede banget tau nggak sih harganya berapa? Nggak nyampe 100. Kalau gede banget, kayak misalkan 60 cm deh. 60 cm itu harganya berapa kira-kira? 20 jutaan. 25 gitu. Mahal lah untuk kura air. Kura air mana yang harga segitu? Kalau kura darat iya. Kura air jarang sekali guys. Apalagi nih kalau yang albino, harganya. Melanistik? Enggak, ini memang udah melanistik, udah hitam. Aku godain. We call it snapping turtle. Parah, mau nyerang gua. Wah, dia tahu loh anjir. Dia tahu ada kita di sini. Alligator snapping turtle macro Chinese temeniki total 38.125.000. Kita bakar duit hampir 40 juta di awal tahun 2025. Ampun, kayaknya gue gak survive tahun ini nih. Tolong! Gimana caranya biar survive kalau tiap minggu belanja hewan lebih dari 30 juta? Gimana? Ginjal masih 2. Ginjal? 3,5. Satu lagi kebanyakan minum alkohol. Sudah rusak. Jadi janganlah ya, omongan ada doa. Semoga kita makin banyak duit ya. Kita, gua dan kalian, supaya kita masih bisa merawat lebih banyak binatang, ngerescue lebih banyak hewan. Nggak boleh gitu. Ngerescue lebih banyak hewan, ngerescue lebih banyak binatang, bisa beli juga hewan-hewan langka, eksotik supaya jadi tempat edukasi buat kita semua di sini di Kopi Tengah Hutan dan Indo Eksotik. Plus,
kita juga bisa melihat mereka ini ada di Indonesia secara live. Dan mereka-mereka tidak boleh punah. Turut melestarikan konservasi sekaligus hobi ini bisa bikin kita semua hidup dengan sejahtera. Jangan lupa kasih welfare ke semua peliharaan kita. Jangan bikin mereka tersiksa ya. Pastikan 2025 ini bisa menjadi tahun yang baik buat binatang-binatang dan juga buat kita para exotic warrior. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe guys. Audrey King of the Jungle, you'll be watching Exotic Animals. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini dan udah stay tune sampai habis. Tonton juga video-video gue yang lain karena banyak petualangan yang seru-seru juga loh. Nah, kalau kalian tertarik sama produk-produk kita, kalian bisa cek di sini nih. Dan kalian juga bisa cek di mitra-mitra kita yang ini nih.